Baik, eh, Anda sudah kuliah gelombang atau sedang kuliah gelombang. Saya pikir jadi teori gelombangnya tentu saja tidak akan dibahas di sini ya, karena nanti malah eh, apa eh, menyita waktu. Tapi saya ingin memperlihatkan kembali kepada Anda eh, bagaimana. Jadi kalau kita bicara dulu elektrostatik, kemudian bicara magnetostatik. Kemudian ketika medan-medan listriknya tidak statik lagi, medan magnetnya tidak statik lagi, Anda sudah mendapatkan konsep eh, eh, medan elektromagnetik yang direpresentasikan dengan persamaan Maxwell, yaitu 4 buah persamaan diferensial orde 1, di mana medan listrik dan medan magnet terkoppel dalam 2 persamaan, yaitu dalam persamaan Faraday dan dalam persamaan Maxwell Ampere, gitu ya. Nah, mari kita lihat sekarang, kita ingin membahas gelombang elektromagnetik. Nah, jadi apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik sebetulnya cara lain kita merepresentasikan eh, medan medan elektromagnetik. Jadi ketika orang bicara gelombang EM, sebenarnya langsung Anda ingat, oh itu sedang membahas medan-medan elektromagnetik yang tadi itu, yang fenomenanya semula digambarkan dalam bentuk 4 buah persamaan diferensial orde 1, di mana medan listrik dan medan magnet terkoppel dalam 2 persamaan, yaitu Faraday dan Ampere Maxwell, gitu ya. Baik, untuk amannya mari kita tulis lagi persamaan Maxwell secara umum. Del dot E ini ya, sama dengan rho per epsilon 0. Kemudian yang kedua, del dot B sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, Anda sebenarnya harus langsung udah berkali-kali jadi harus hafal ya. Del cross E sama dengan do B dot T. Sekilas juga Anda langsung bisa menamai ini Gauss. Ini apa? Tak ada nama, tak ada monopol. Yang ini Faraday. Yang keempat, del cross B sama dengan mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 do E do T. Ini Maxwell Ampere Maxwell ya. Ampere plus Maxwell. Nah, keempatnya membentuk satu set apa tadi? Persamaan Maxwell. Jadi kalau disebut persamaan Maxwell ada 4 buah ya. Nah, Anda sudah sebagai calon sarjana fisika ini mah standar ya. Kalau lagi jalan di luar rumah ketemu teman, persamaan Maxwell, langsung Anda sebut ini. Baik, nah sekarang bagaimana misalkan kita ingin melihat bagaimana ungkapan medan EM, terus ya, ungkapan. Nah, saya ingin mengulang kembali, jangan bingung ketika kita bicara dengan medan-medan elektromagnetik dengan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah representasi lain dari medan-medan EM. Jadi yang dimaksud medan-medan EM yang selama ini kita bahas yang bervariasi terhadap waktu, ternyata representasinya tuh bisa dinyatakan dalam bentuk gelombang, dan memang gelombang EM gitu ya. Fenomena yang mudah dikenalinya. Oke, ungkapan medan listrik, medan elektromagnetik ya, pada vakum ruang hampa udara ya, free space, udara bebas atau apapun istilahnya, bukan vacuum cleaner ya, hati-hati. Baik, misalkan pada vakum ini kita sudah paham, misalkan pada vakum ini
tidak ada muatan maupun arus ya, arus sumber, bebas sumber. Jadi tak ada sumber muatan, tak ada muatan sumber maupun juga tak ada arus sumber ya. Tak ada arus sumber arus lah. Nah, baik. Berarti apa? Oke, sabar ya. Karena tak ada muatan, artinya apa? Yang Gaussnya jadi ini del dot E sama dengan 0, kemudian del dot B tetap sama dengan 0, kemudian apa lagi? Del cross E sama dengan tetap minus do B dot T, kemudian del cross B. Nah, karena tidak ada sumber-sumber arus, J-nya 0 ya, dan kalau lihat dari materialnya juga sigmanya juga 0 berarti ya. Nah, berarti Anda dapatkan apa ya ungkapannya langsung mu 0 epsilon 0 do E do T. Nah, lihat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita manfaatkan aturan curl dari curl. Misalkan gini, del cross E, masih ingat dari identitas adalah apa? Gradien dari del dot E, gradien dari skalar dikurang Laplacian del kuadrat E. Nah, itu ya. Berarti kita bisa manfaatkan langsung del dot E-nya apa? 0 karena tak ada sumber. 0 itu karena saya sudah tulis tak ada sumber muatan. Jadi, dan arus nanti gitu ya. Nah, tak ada sumber muatan berarti ini 0. Yang tersisa apa? Ini yang tersisa adalah oke, atau saya teruskan dulu ini ya supaya lengkap dulu. Del cross E berarti kan sama dengan del cross minus do B dot T. Ini standar, Anda harus mampu merepresentasikan persamaan Maxwell yang merupakan persamaan medan-medan EM menjadi ungkapan gelombang elektromagnetik ya. Wah, kalau tidak bisa, waduh, sebagai sarjono fisika Anda gimana gitu, kurang sohih. Nah, baik, sekarang yang kanan ini kita lihat ya, si operator diferensialnya yang bekerja pada ruang bisa dikekanankan, yang waktu bisa dikekirikan tanpa merubah arti. Do per do T del cross B. Nah, del cross B ya, sama dengan apa ini? Minus, lihat ke atas, del cross B-nya ini. Berarti del cross B ini berarti minus ini udah ada do T, ada do T, ini di do T lagi, berarti ada kuadrat mu 0 epsilon 0 do kuadrat E do T kuadrat ya. Oke. Nah, kita sudah dapat ungkapan ini. Kemudian kita tuntaskan untuk ini dulu. Lihat yang ini, lihat yang ini ya, yang ini 1, dia kan sama dengan yang ini, harusnya merah, maaf, tapi kemudian yang ini 0, del dot E nya 0, divergensinya 0 karena nggak ada muatan. Kita dapatkan ini sama dengan ini, atau kita sekarang dapatkan ungkapan yang lebih kompak, yaitu del kuadrat apa ini, del kuadrat E ya, sama dengan ini mu 0 epsilon 0 do kuadrat E do T kuadrat. Ini 1.
Saya kumpulin dulu ya. Ini satu, maaf. Nah, sekarang berarti dengan cara yang sama juga Anda harus bisa menuliskan untuk medan medan magnet. Lihat. Del cross B ya, sama dengan berarti gradien dari del dot B dikurang del kuadrat B. Nah, itu ya. Del kuadrat B. Nah, del cross B-nya sendiri apa? Ini ya. Del cross B sama dengan ini sama dengan del cross B. Ini. Sama juga del cross mu 0 epsilon 0 do E do T. Itu kan? Berarti ini sama dengan ini 0 dari fisika, del dot B selalu 0. Jadi Anda sekarang dapatkan ekspresi ini. Itu ya. Ekspresi ini kita tulis saja yuk. Mu 0 epsilon 0 do T ya, do T pada ini del cross E. Gitu ya. Del cross E nya sendiri apa? Minus do B do T. Oh, berarti sama dengan minus mu 0 epsilon 0 do kuadrat B do T kuadrat. Ternyata untuk ungkapan medan elektromagnetik pada vakum yang dimana tak ada sumber muatan listrik dan juga tak ada sumber arus, maka apa yang kita dapatkan adalah ungkapan ini. Yang ini 0, yang ini del kuadrat B. Oke, berarti kita dapatkan ungkapan yang sama. Del kuadrat B sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat B do T kuadrat. Nah, yang merupakan persamaan diferensial orde 2 yang saling bebas, tidak terkapel. Tuh lihat, ini dua-duanya adalah persamaan diferensial orde 2. Nah, wait. Nah, itu bicaranya masih persamaan diferensial orde 2. Katanya kita mau yang indah-indah. Ya. Nah, Anda ingatkan ya dari teori gelombang. Betul kan? Kalau kita menemukan bentuk seperti ini, misalkan ini suatu entitas lah, apapun bebek, psi, comro, ataupun f fungsi tertentu gitu ya, dia memenuhi persamaan ini, del kuadrat psi sama dengan 1 per v kuadrat do kuadrat psi do t kuadrat. Di sini Anda dari belajar fisika sebelumnya tahu bahwa ini tuh menunjukkan fenomena gelombang psi atau apapun, bebek tadi apa, ikan mas atau apapun. Tapi kalau persamaannya seperti ini merupakan persamaan gelombang dari si psi ini ya, yang menjalar dengan kecepatan v. Nah, berarti wow. Lihat ini. Guys, maaf, lihat ini.
Oh, ternyata elektromagnetisme itu di dalam vakum, sebetulnya secara umum, tapi saya ngomong vakum dulu, kan tadi sedang membahas vakum. Elektromagnetisme di dalam vakum itu ternyata bentuknya merupakan bentuk apa? Persamaan gelombang. Makanya ini kenapa kita selalu bilang gelombang elektromagnetik, karena ini si elektromagnetismenya bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan gelombang yang terlepas couple-nya, yang dalam E saja atau dalam B saja. Tapi dua-duanya tetap saling terkait ya, tetap oleh Faraday dan oleh Ampere Maxwell yang sekarang ampernya nggak ada J-nya. Nah, gitu. Ini juga persamaan gelombang. Ya saya dramatisir ya. Mohon maaf, mungkin Anda sudah paham, sudah lebih jago dari saya. Mungkin itu juga ya. Mungkin dengan kemungkinan yang kecil. Kalau mahasiswa. Oke. Baru ketemu lagi. Apalagi dengan kuliah ini. Nah, persamaan gelombang. Nah, dengan kecepatan gelombang, kan karena di sini kita bicara kecepatan juga tuh dengan kecepatan v, laju penjalarannya, berarti di sini kita punya padanan. Oke. Berapa kecepatannya? Mari kita lihat. Sorry. You know epsilon ya, ini haruslah sebanding dengan ungkapan seperkecepatan, atau kalau gitu kecepatan sama dengan 1 per akar epsilon mu no. Kalau Anda masukkan nilai-nilainya ya, permitivitas vakum dan permeabilitas vakum, Anda ternyata mendapatkan apa? Ini pembulatan saja ya. 3,00 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang tak lain adalah C atau kecepatan cahaya. Jadi dalam vakum gelombang EM menjalar dengan kecepatan cahaya. Nah, ini kita sudah sampai secara sederhana membahas tentang medan EM yang ternyata ekspresinya sama dengan ekspresi gelombang yang menjalar, gelombang E maupun gelombang B, gitu ya. Sebetulnya kalau kita perdalam, sebenarnya Anda tahu bahwa E dan B-nya saling transversal ya, tegak lurus. Tapi saya hanya di kuliah pendahuluan ini sedikit ingin mengungkap tentang gelombang EM dalam itu. Nah, sekarang bagaimana dalam materi? Ya. Gitu ya. Tadi kan sudah di vakum, sekarang dalam materi kita akan coba ya setelah ini menghitungnya, mengungkapkannya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana gelombang EM dalam konduktor. Kalau di dua contoh sebelumnya pada vakum, kemudian pada material di mana rho F dan JF-nya betul-betul nol, misalkan pada insulator, pada material yang sangat resistif gitu ya, misalkan gelas
kaca gitu ya, ataupun air air murni misalkan. Nah, tetapi kalau dalam konduktor kita tidak bisa seluruhnya mengontrol aliran arus bebas gitu ya, sehingga Jeffrey-nya tidak pasti akan nol gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini biasanya yang yang biasanya berlaku jadinya adalah tidak ada free-nya, tidak ada muatan bebasnya. Namun arus-arusnya sendiri nanti akan muncul arus bebasnya sebetulnya nanti terkait dengan arus konduksi pada material, yaitu yang sigma E itu. Jadi saya tulis dulu dalam konduktor secara umum ini dulu ya, del dot E sama dengan dalam material ini, bisa langsung dalam bentuk D atau dalam bentuk ini, epsilon rho free. Nah, ketika disebut bebas muatan, maka yang ini nol gitu ya. Nah, kemudian del dot B, Anda tidak punya pilihan, selalu harus sama dengan 0, dan del cross E selalu minus 2B dot T Faraday. Kemudian satu lagi del cross del cross H, tapi di sini del cross B saja saya tulis, sama saja. Nah, ingat karena material mu J. Nah, ingat di sini J-nya mu Jeffrey-nya sebenarnya ini sigma E. Nah, sehingga kini mu 0 sigma E, maksudnya gitu ya. H-nya del cross H kan Jeffrey-nya sigma E. Atau kalau dalam bentuk B jadi ada kali mu sigma E. Nah, tambah mu apa ini? Do D do T atau epsilon do E do T. Nah, ini modal Anda kalau kita punya persoalan dalam konduktor. Kemudian tadi apa katanya kalau misalkan saya sebutkan, kalau jika dalam persoalan itu tak ada muatan, sumber-sumber muatan bebas gitu ya, buat muatan bebas berarti ini kita nolkan, ini coret gitu ya. Nah, gitu sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, dalam kasus seperti ini bagaimana cara mengerjakannya sama dengan tadi tapi konsisten dengan ekspresi yang ini ya. Nah, lihat ini. Kuncinya adalah perbedaannya di sini, adanya suku yang terkait dengan arus konduksi ya, suku konduksi ini. Mari kita lihat sekarang modalnya. Selalu siapkan persamaan Maxwell terkait persoalan dan identitas itu tadi apa, operator diferensial tadi ya, yaitu del cross E sama dengan apa tadi, gradien del dot E kurang Laplacian E itu ya. Nah, yang ini sama dengan 0, saya tulis gini aja, minus del kuadrat E. Del cross E nya kita tulis del cross apa ini, min do B do T dari Faraday-nya ya. Nah, berarti ini apa, min do T del cross B ya, sama dengan min do T del cross B apa? Nah, ini del cross B dengan mu sigma E ditambah
mu sigma E ditambah mu sigma E ditambah mu sigma E tambah mu epsilon do E. Kenapa mi? Do T. Jadi ini sama dengan minus mu sigma do E do T kurang dikurang teruskan mu sigma E itu tadi ya, mu epsilon do kuadrat E do T kuadrat. Nah ini sekarang lihat perbedaannya ini, atau kalau kita susun ini kita dapatkan kan ini sama dengan min del kuadrat E, atau kalau kita susun ya, kalau kita susun del kuadrat E sama dengan atau bisa di nol ditambah apa dikurangkan boleh gitu ya, atau sama dengankan aja lah, sama dengan mu epsilon do kuadrat do T kuadrat ditambah mu sigma, nah tambah mu sigma do E do T. Saya percayakan kepada Anda ya sisanya. Ini untuk E dengan cara yang sama, del cross B di sini, del cross B. Anda akan dapatkan apa? Ini del kuadrat B sama dengan mu epsilon do kuadrat B do T kuadrat ditambah mu sigma do B do T ya. Saya percayakan kepada Anda, hanya mengikuti cara ini saja. Modalnya ingat del cross E atau del cross B untuk mendapatkan ekspresi gelombang ya. Nah ini secara umum kita masih bisa meminjam ungkapan gelombang bidang gitu ya, karena karakteristiknya masih terkait. Misalkan kita masih tulis dalam bentuk bilangan kompleks. Ingat ketika kita menyatakan E atau B dalam ungkapan kompleks, ini nih, E no field ini sebetulnya E, nah ini E I K kompleks Z minus omega T gitu ya. Nah sebetulnya nanti selalu bila medan fisisnya, medan E dan B-nya diambil untuk ungkapan komponen realnya ya. Ini hanya untuk supaya convenient, supaya enak mengungkapkannya dalam kompleks sebetulnya. Kalau Anda ikuti ungkapan detailnya gitu ya. Tapi saya di sini hanya menggambarkan saja karena saya ingin paling tidak Anda mengerti dulu fisisnya. Nah, di dalam hal ini kita memperkenalkan bilangan gelombang kompleks ya. Bilangan gelombang kompleks itu ya, yang nilainya
yang nilainya bisa kita nyatakan dalam kompleks ini K kuadrat ya, sama dengan mu epsilon omega kuadrat plus mu sigma omega gitu ya, I, bilangan I. Nah, kalau kita penasaran bagaimana cara mendapatkan ini, boleh juga kita asumsikan dari sini gitu ya, bahwa kebergantungan E, nah gini, kebergantungan E terhadap ruang dan waktu maupun B dalam ruang dan waktu. Nah, kebergantungan terhadap waktunya itu berkelakuan baik sedemikian sehingga ini bisa dinyatakan dalam bentuk gini, E R E minus I omega T itu ya, B R, nanti tidak usah ditulis R-nya, tapi ini untuk menunjukkan kebergantungan terhadap waktunya ternyata berkelakuan baik gitu ya, harmonik seperti ini. Berarti kita di sini dapat sesuatu dong gitu ya. Berarti di sini kita bisa dapatkan apa tuh, dua kali turunan ini E minus I jadi minus I kali minus I akar dari ya betul, karena kan ini minus I omega diturunkan ini kan ya, maaf. Nah, ini diturunkan 2 kali terhadap waktu, diturunkan 1 kali terhadap waktu, 2 kali terhadap waktu, 1 kali terhadap waktu. Nah, itu kan. Jadi kita dapatkan apa? Yang satu dapatkan minus I omega. Saya tuliskan dulu aja gini ya, supaya tidak bingung. Sebagai contoh, del kuadrat E sama dengan pertama kita turunkan I omega, kemudian 2 kali kan ya, I omega mu epsilon E. Nah, itu kemudian ditambah I apa ini, I minus I omega minus I omega ini turunkan minus I omega E. Nah, gini sama dengan akar dari min 1. Berarti ini sama dengan kita dapatkan apa? Sekarang di sini kita dapatkan del kuadrat E. Ini kan jadi minus ya. Kalau saya kesinikan menjadi plus dalam kurung omega kuadrat mu E, omega kuadrat mu E tambah I omega tadi ini ada yang kurang, mu sigma. Nah, gini ya, I omega mu sigma. Nah, gini, E sama dengan 0. Berarti kan ini del kuadrat E tambah definisi tadi kompleks K kuadrat. Nah, gini, E sama dengan 0 dari sini ya. Jadi bilangan K-nya adalah ini tadi. Nah,
Sama B juga begitu ya. Nanti untuk B juga sama. Nanti Anda dapatkan untuk B dengan cara yang sama. Del kuadrat B tambah omega kuadrat mu epsilon plus I omega mu sigma. Nah gitu. B sama dengan 0. Ini nanti kita anggap sebagai apa tadi? K kuadrat kompleks. Nah, gitu. Wah, hati-hati ya. Ini Anda harus mengikuti tulisan ini, jadi banyak mempause nanti videonya. Kita lanjutkan. Barusan saya nulis, tapi saya pikir saya pijit rekam, ternyata enggak. Jadi saya sudah dapat tulisan ini. Si K kuadrat tadi kan ini. Omega kuadrat mu epsilon tambah I omega mu sigma. Kalau kita bentuk seperti ini, omega kuadrat mu sigma kali 1 tambah I sigma per E omega. Nah, kemudian ini sendiri, mu sigma sendiri adalah per V kuadrat. Omega kuadrat per V kuadrat 1 kali 1 tambah I sigma per omega mu. Omega epsilon omega. Ke ini K kuadrat ya, omega kuadrat per V kuadrat kan K kuadrat, bilangan gelombang real biasa, kali 1 tambah I sigma per epsilon omega. Kemudian ini diakarkan supaya dapat K-nya. Dapat K ini. Karena ini bilangan kompleks ya, kita bisa tulis sebagai misal alfa tambah I beta ya. Nah, gitu. Sekarang setelah ini apa yang harus dilakukan? Ini dong, mencari hubungan ini ke sini, balikin lagi ke sini, kuadratkan, kita dapatkan K kuadrat, ini dikuadratkan lagi, K kuadrat gitu ya, K kuadrat 1 tambah I sigma per epsilon omega. Nah, sama dengan, nah ini yang ini bilangan ini kan alfa dikurang alfa kuadrat kurang beta kuadrat, alfa kuadrat kurang beta kuadrat tambah 2 alfa 2i alfa beta. Ini bilangan real, ini bilangan imaginernya yang 2 alfa betanya. 2 alfa betanya imajiner. Berarti kalau gitu kita inspeksi dong kalau begitu di sini hubungannya ya, real samakan real, berarti bilangan realnya apa ini? K kuadrat sama dengan alfa kuadrat kurang beta kuadrat, atau kita dapatkan beta kuadrat sama dengan alfa kuadrat dikurang K kuadrat. Nah, ini satu. Kemudian ini real dengan real, imajiner dengan imajinernya ya kita dapatkan juga, yaitu 2 alfa beta sama dengan ini K kuadrat sigma per epsilon omega, atau alfa beta sama dengan K kuadrat sigma per 2 epsilon omega. Nah, gini ya. Baik, kuadratkan, kita sudah dapat ini, kuadratkan yang ini. Alfa kuadrat beta kuadrat sama dengan K pangkat 4 sigma kuadrat
per alfa kuadrat beta kuadrat k kuadrat k pangkat 4 sigma kuadrat per 4 epsilon kuadrat omega kuadrat. Beta kuadratnya pinjam ke sini. Nah, sehingga Anda dapatkan apa? Oke ya. Nah, oke. Jangan lupa menulis ini. Nah, Anda dapatkan apa? Ini dong. Alfa kuadrat kali alfa kuadrat k pangkat 2 sama dengan k pangkat 4 sigma kuadrat per 4 epsilon kuadrat omega kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, berarti sekarang dapat apa ini? K kuadrat alfa pangkat 4 gitu ya. K kuadrat alfa pangkat 4. Oh, ini minus K ya, sorry ini. Dari sini alfa kuadrat ini. K kuadrat sorry. Pantas salah. Ini berarti apa ini? Alfa kuadrat alfa pangkat 4 dikurang alfa kuadrat K kuadrat dikurang K pangkat 4 sigma kuadrat per 4 epsilon kuadrat omega kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kita misal harus sabar ya. Misal misal A biasa ya sama dengan atau X sajalah. Misal X sama dengan apa ini? Alfa kuadrat. Berarti kita dapatkan apa ini? X kuadrat dikurang K kuadrat X dikurang K pangkat 4 sigma kuadrat per 4 omega kuadrat epsilon kuadrat omega kuadrat sama dengan 0. Atau nanti kita dapatkan apa? Dari hubungan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, lihat. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan apa? Rumus ABC ya. Dari rumus ABC Anda dapatkan apa? Rumus ABC. Baik. Rumus ABC-nya apa? Rumus ABC-nya adalah X solusi ya. X1 X2 sama dengan min B kan? Plus minus min B plus minus yang seperti ini ya. B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Nah, ini yang umum kita dapatkan kita
Ingat, gitu ya. Sehingga dari sini kita dapatkan solusinya, yaitu apa? X-nya untuk alfa kuadrat, kan gitu ya. Berarti tidaklah sulit nanti kalau kita tuliskan begini, alfa kuadrat gitu ya, alfa x kuadrat, x sama dengan minus b, minus b nya berapa, plus k kuadrat sama dengan k kuadrat plus minus gitu ya, b kuadrat min 4ac, berarti k pangkat 4 gitu ya, b kuadrat min 4ac, min k kuadrat b kuadrat min 4a nya 1, c nya ini min 4ac, berarti ini plus ya, plus k pangkat 4 sama kuadrat plus ac ini 4 epsilon kuadrat omega kuadrat per 2a, nah per 2 ini. Oke. Ini k-nya per 4, ini juga k per 4 ya. Jadi bisa k kuadrat keluar. Nanti kalau ini kalau ini kita kerjakan, kan ini minus b berarti k kuadrat plus minus akar dari b kuadrat minus k, b kuadratnya minus k dikurang min 4ac ditambah ini ya, berarti kita dapatkan ini, nah plus minus. Nah nanti yang nanti dari sini kita teruskan, kalau kita teruskan kita dapatkan apa tadi, alfa kuadrat sama dengan k kuadrat plus akar k pangkat 4 tambah k pangkat 4 sigma kuadrat per epsilon kuadrat omega kuadrat. Nah ini ya, ini kan tadi plus minus ya, plus minus gitu ya, per 2. Nah, dari sini kita bisa cek, berarti alfa sama dengan k kuadrat k plus minus k, ini k pangkat 2 kan ya, plus minus maaf, ini k 1 ya, k 1, atau saya tulis dulu gini, kuadrat sama dengan k kuadrat, ini adalah k kuadrat ya, nah gitu, 1 tambah sigma
kuadrat per epsilon kuadrat omega kuadrat, ya. Ya, ya, ini per akar 2 kan gitu. Berarti ini kan sama dengan K kuadrat 1 tambah akar ini 1, maaf, saya nulis kemana aja nih, 1 ditambah, saya tulis dulu gini, 1 ditambah sigma per epsilon omega, nah gini, kuadrat gitu ya, 1 ditambah ini per 2. Nah, ini adalah alfa kuadrat, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa ambil yang plus atau yang minus, gitu ya. Nah, cuma tentu saja yang kita ambil adalah yang memberikan solusi bilangan real. Nah, yang memberikan solusi bilangan real berarti yang plus ini ya. Sehingga saya tulis saja sekarang alfa sama dengan akarnya ya. Akarnya adalah K. Nah, baru di akar ini. Lihat akar. Kemudian akar lagi 1 ya betul. Saya tulisnya gini. 1 plus sigma per omega epsilon omega kuadrat gitu ya. Ditutup. Masih dalam akar. Ini sampai sini aja. Tambah 1 per 2. Nah, kita ambil yang ini. Nah, kalau begitu kita balikan lagi karena alfa ini alfanya ini, kalau alfanya sudah ketemu, kita masukkan yang ke atas lagi tadi, ya. Misalkan kebersamaan ini alfa kuadrat dikurang K kuadrat gitu ya, di saya tulis lagi deh, alfa kuadrat dikurang apa tadi, K kuadrat sama dengan beta kuadrat, berarti alfa kuadrat dikurang K kuadrat gitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan, saya gini deh, maaf ya, sabar sedikit, 1 alfa kuadrat lagi K kuadrat, tapi saya sudah ambil sekarang yang memberi nilai real 1 ditambah 1 ditambah ini ya. Kalau yang memberi nilai real tuh yang ini tanda plus. Soalnya kalau ini minus, ininya malah ini ya. Baik, bukan real nanti hasilnya. 1 tambah, nah saya tulis lagi gini. Iya, sorry, sabar ya. Gini. Di sini ada 1 tambah sigma per epsilon omega kuadrat, nah gitu ya. Kemudian dibagi 2, nah, dikurang K kuadrat. Nah ini kan sorry ya, gini. Ini kan berarti kalau ini sama dengan beta kuadrat, mana sama dengan beta kuadrat, dengan mudah berarti saya tulis sekarang ya, saya tulis lagi lah biar rapi. Alfa sama dengan K. Nah gini, tambah 1 akar dari 1 tambah, nah gini, sigma per epsilon omega kuadrat gitu ya. Nah beta sama dengan K
akar per 2 min 1 ya. Dari sini 1 tambah yang barusan sigma per epsilon omega kuadrat. Nah, inilah bentuk alfa dan betanya. Nah, gitu ya. Balikan lagi sekarang ke solusi kita tadi. Solusinya kan tadi kita minjam di awal. Nah, ini solusinya ya. Dari sini tadi ya. Sehingga kita balikin lagi sekarang setelah dapat alfa beta, kan tadi kita nulisnya begini, K sama dengan alfa tambah I beta gitu ya. Nah, baik, kita teruskan. Tadi kita nulisnya gimana ya? Oh iya betul, K alfa tambah I beta gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan, kita tulis lagi ke solusi kita yang tadi. Berarti kan oke. Tadi kita nulisnya apa? Solusinya kan kita pinjam ini. Harus cepat nih ya. Z, T sama dengan N0 kompleks ya. I, lihat ini, K Z minus omega T. Nah, berarti kalau begitu kita masukkan tadi K ininya sendiri adalah alfa plus beta, alfanya ini, betanya ini. Berarti kita tulis dulu lah sekarang ya. No, itu ya. Ini kan alfa plus beta, berarti yang alfa, yang betanya sekarang keluar minus minus, jadi minus minus, berarti kan maaf I kali I berarti minus beta Z. Nah gitu ya, saya tulis minus beta Z I alfa Z minus omega T. Nah gini, maaf, sekarang yang B nya juga sama, lihat di sini, B Z T sama dengan B0, ini yang pentingnya ini, minus BZ beta Z, maaf, I alfa Z minus omega T. Lihat ini, suku beta minus beta Z adalah eksponensial negatif real, sehingga ini amplitude, ini osilasi, ini atenuasi. Oh, seiring gelombang menjalar dalam material, satu ya. Ini osilasi, ini sudah Anda kenal di Fismat. Ini atenuasi, jadi amplitudonya mengecil seiring masuk ke material. Atenuasi atau peredaman, yang ini apa? Amplitudo. Nah, inilah yang sifat fisis di material, dia berosilasi tapi mengecil. Nah, seiring kedalaman, misalkan ini di udara. Sama begitu material. Nah, ini di udara, begitu material dia langsung meluruh, gitu ya. Gelombang EM, peluruhannya dari ini eksponensial bilangan negatif ini. Baik, nah sehingga faktor ini apa, B
lihat, perhatikan ini ada atenuasi yang bergantung faktor ini beta Z. Nah, kita ini kan konsep skin depth gitu ya. Biasanya dilambangkan dengan delta ataupun D gitu ya. Nah, gini aja lah. Saya tulis ini sama dengan 1 per beta. Inilah yang disebut skin depth atau kedalaman kulit. Maksudnya ini adalah amplitudo gelombang ketika menjalar berkurang menjadi 1 per E nya dari amplitudo semula gitu ya. Nya dari semula. Itu konsep skin depth ini ya. Nah, tinggal Anda setelah itu melihat juga kalau misalkan kembali lagi ke tadi persamaan ini, kalau melihat ke K ini gitu ya, kalau ternyata nanti dia sangat konduktor, sigmanya sangat besar dibanding sigma ini sangat besar dibanding epsilon omega, maka suku ini bisa hilang. Nah, kalau suku ini hilang, nanti Anda punya solusi persamaan difusi ya. Misalkan nah ini ya, misalkan ketika sangat besar itu berarti nanti nah ini jika nanti Anda mendapatkan ini nih. Oke, saya tulis gini ya supaya kasus khusus deh. Jika sigma jauh lebih besar jika sigma jauh lebih besar dari apa tadi epsilon omega ya, epsilon omega, maka si skin depth-nya jadi jadi si ininya bentuk skin depth-nya yang tadi cukup rumit, cukup panjang gitu ya. Mana tadi tuh udah kerjakan skin depth-nya yang tadi berbentuk ini gitu ya. Jika sangat besar maka alfanya nah jika ini cukup besar maka nanti skin depth-nya atau alfa gitu ya maupun beta ini akan sama dengan apa? Bagaimana? Jika cukup besar, coba lihat. Kalau dia cukup besar, maka apa yang akan terjadi? Pertama, fenomenanya menjadi fenomena difusi, itu ya. Kita teruskan dengan pertanyaan bagaimana jika dalam medium tersebut sigmanya jauh lebih besar dari epsilon omega ya, dari permitivitas dikalikan dengan frekuensi sudut gitu ya, si sigmanya, si konduktivitasnya. Namun sebelum kita bahas ini, kita lanjutkan aja deh, kita bahas ini ya. Jadi tadi kan kita sudah dapatkan
eh, ungkapan untuk K-nya ya. Nah, sekarang misalkan kalau K-nya sudah kita dapat, kemudian yang bentuk lengkapnya ya tadi ya, kita tulis lagi. Alfa sama dengan K ini yang alfa ini sebetulnya nanti dalam ekspresinya yang tadi ini ya, akar per 2, ini akar 1 tambah ini kan sigma per epsilon omega ya, kuadrat tambah 1. Nah, alfa ini terkait dengan bilangan gelombang. Meskipun di sini ada K yang merupakan bilangan gelombang, tetapi alfa ini berperan seperti penentu nilai 2V per lambda-nya ya. Nah, gini. Nanti jadi jadi ini 2V per lambda ini sebetulnya si alfa kita, komponen bilangan realnya. Sedangkan nanti bilangan bilangan satu lagi, bilangan imajinernya yang beta sama dengan K per 2 min 1 tambah akar lagi ya, sigma per epsilon omega kuadrat ini. Nah, si beta ini nanti menentukan apa tadi yang kita sebut sebagai skin depth. Biasanya dilambangkan dengan delta, tapi takut tadi Anda tertukar dengan konstanta fasa. Anda boleh menulisnya delta atau D ya. Ini namanya skin depth atau kedalaman kulit, yaitu kedalaman di mana setiap kali dia menjalar nilainya itu berkurang menjadi nilai amplitudonya berkurang menjadi 1 per epsilonnya. Nah, skin depth ini jadi 1 per beta. Nah, kalau ini alfa itu 2V per lambda. Jadi jadi kalau ini menentukan panjang gelombang, kalau ini menentukan panjang gelombang, ini menentukan panjang gelombang, kemudian juga kecepatan jalar ya nanti. Alfa ini menentukan panjang gelombang, beta menentukan skin depth. Selain panjang gelombang juga sebetulnya dia menentukan kecepatan jalar ya, omega per alfa ya. Kemudian juga menentukan indeks refraksi, indeks bias, N sama dengan C alfa per omega gitu ya. Nah, tapi ini hanya sekedar informasi. Nah, pertanyaan kita adalah ini, bagaimana kalau dia jauh lebih besar? Ya, kita cek sekarang ungkapannya. Jadi dari sini kita akan dapatkan apa? Alfa sama dengan kalau ininya menjadi besar sekali, ini kurang berpengaruh, tidak berpengaruh, ini juga, berarti kita dapatkan K alfa sama dengan K sigma per 2 epsilon omega gitu ya, sama dengan omega per V dalam hal ini gitu ya, si K dari perumusan yang biasa gitu ya. Dari dalam kondisi yang standar omega per V ini tuh kan
per sigma per 2 epsilon omega. Kemudian ini juga kita bisa tulis omega akar mu epsilon sigma per 2 ini omega ya, sama dengan nantinya menjadi akar mu sigma omega per 2. Nah gitu ya. Nah beta juga kalau dilihat jadi sama, jadi juga ini akar mu sigma omega per 2. Nah dalam hari ini kita tulis alfa sama dengan beta gitu ya. Jadi dan yang tadi kita tulis K gitu ya, K kompleks menjadi sama dengan K 1 tambah I akar K akar sigma ya, oh maaf, ini masih saya tulis sebagai K ya, karena maksud saya gini, K nya berarti K ini kan tadi alfa tambah I beta gitu ya. Nah jadi ini kita tulis sebagai apa, mu sigma omega per 2, mu sigma omega per 2 1 tambah I. Nah kan gini. Nah ini juga kalau kita ingin tuliskan lagi dalam bentuk K bisa gitu ya. Nah jadi ini sudah seperti ini, dan dari sini si tadi misalkan sama dengan NO minus I beta nah I sama dengan apa tadi itu betanya kita tulis sekarang menjadi akar mu omega sigma per 2 Z lah gitu ya. Kemudian eksponen I di sini akar mu omega sigma per 2 apa ini tadi itu K Z juga minus omega T. Nah ini yang terkait dengan osilasi. Ini terkait dengan apa? Dengan atenuasi. Nah, dengan satu faktor yang disebut skin depth. Sekarang skin depth-nya bernilai 1 per beta sama dengan berapa? Akar dari 2 per mu sigma omega. Nah gitu ya. Jadi ini jadi bisa ditulisnya sekarang si E ini
atau nanti juga B-nya sama, lihat E sama dengan E min. Nah, boleh ditulisnya sekarang jadi betanya sama dengan 1 per Z per skin depth gitu ya. Ini tadi alfa yang masih nilainya sama dengan mu sigma omega per 2 Z minus omega T lah gitu ya. Nah, seperti ini tadi. Nah, ini yang menunjukkan atenuasi, sehingga kalau kita rangkum, kalau dalam material di vakum, kita lihat E-nya saja seiring waktu sama ini, E-nya seperti ini, menjadi gelombang bebas kapanpun, seperti gelombang yang tidak mengalami atenuasi gitu ya. Kemudian ini dalam vakum maupun dalam material resistif ya. Nah, sedangkan kalau dalam material konduktif, ini yang barusan terbaru, selain dia menjalar, tapi dia juga mengalami atenuasi dalam arah jalar. Nah, gitu ya. Sekarang ini Z, ini juga dalam arah Z. Nah, ini penting sekali difahami, dalam material konduktor benda mengalami atenuasi. Ini juga berarti kalau medan elektromagnetik menembus bumi, bumi itu dianggap juga material dengan konduktivitas berhingga, ya sama, dia akan mengalami atenuasi seperti ini ya. Baik, itu pengantar kuliah kita. Saya pikir ini bisa kita hentikan sampai di sini, tapi yang paling penting adalah saya ingin mengulang kembali dalam kuliah ini, apa yang tidak boleh Anda lupakan adalah intinya, pertama, fenomena elektromagnetisme secara lengkap digambarkan oleh persamaan Maxwell, yaitu hukum Gauss, del dot E sama dengan rho per epsilon 0. Kemudian apa lagi? Tidak ada monopol magnetik, del dot B sama dengan 0. Kemudian hukum Faraday, del cross E sama dengan minus do B dot T. Satu lagi apa? Hukum Ampere yang dikoreksi Maxwell, hukum Ampere Maxwell, del cross B sama dengan mu 0 J tambah mu 0 epsilon 0 do E dot T. Ini adalah secara umum persamaan Maxwell kita, dan untuk kasus-kasus khusus seperti pada material, Anda bisa menerapkan ini juga nanti seperti yang sudah dibahas ya. Ini hukum Gauss, ini tak ada monopol magnetik, ini hukum Faraday, ini hukum tadi apa? Ampere yang dikoreksi Maxwell, Ampere Maxwell. Nah, setelah Anda mendapatkan ini, ekspresi ini, maka kita tadi sudah mempelajari juga bahwa ternyata fenomena elektromagnetik ini dapat juga digambarkan sebagai fenomena gelombang, dengan memperhatikan bahwa setiap fenomena gelombang memenuhi persamaan seperti ini. Oke, ya. Ketika ternyata E dan B bisa dinyatakan dalam persamaan umum seperti ini, maka Anda mendapatkan ekspresi persamaan gelombang. Nah, gelombangnya sebetulnya kalau kita lihat pada material gelombang bebas gitu ya, gelombang pada vakum kita dapatkan, dan juga pada isolator gitu ya, yang murni gitu ya, kita dapatkan apa? Persamaan gelombang bebas.
Namun dalam konduktor atau benda-benda dengan konduktivitas berhingga, apa yang terjadi? Persamaan gelombang teratenuasi, ya. Dalam hal ini di kasus gelombang yang bebas dia seperti menjalar terus, gitu ya. Itulah mengapa juga gelombang EM dari peristiwa supernova jutaan tahun yang lalu bisa keterima sekarang cahayanya karena dia terus menjalar dalam waktu yang sangat jauh. Nah, kalau yang ini contoh misalkan ketika medan EM menembus bumi, dia mengalami atenuasi atau gini. Atau fenomena difusi, ya, meluruh sampai jadi. Nah, kemudian ada konsep jarak di mana misalkan di permukaan nilainya A gitu ya, nilainya 1 gitu ya, nilainya 101 atau nilainya sesuatu, nilai amplitudenya A gitu ya. Misalkan saya gambarkan gini. Nah, ini di permukaan nilai amplitude ini A gitu ya. A. Nah, ada suatu jarak di mana nilai A-nya menjadi A per E. Nah, inilah yang disebut dengan skin depth, kedalaman kulit tadi ya. Yang secara umum kita sudah melakukan pendekatan skin depth atau kedalaman kulit, yaitu nilainya apa tadi? 2 per mu omega sigma. Anda lihat mu dan sigma terkait dengan besarnya terkait dengan besaran bahan material. Omega adalah frekuensi kerja atau frekuensi yang sedang kita tinjau gitu ya. Nah, itu mungkin keterangan saya seperti itu ya. Oh, dan satu lagi, modal untuk membuat bagaimana persamaan Maxwell menjadi persamaan gelombang adalah ini. Del cross E atau del cross B, yang ini sama dengan apa? Gradien divergensi dari E dikurang Laplacian E. Ini jadi sama dengan gradien divergensi dari B dikurang Laplacian B. Nah, ini modalnya cuma ini saja. Anda dapatkan persamaan gelombang. Baik ya, kita akhiri kuliah kita. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Semoga Anda mendapatkan pencerahan. Kalau bingung ya, tapi dengan belajar terutama dari sumber-sumber yang baik ya, buku-buku yang baik dan juga resource yang lain gitu ya, yang cukup baik, Anda juga akan dapat mengerti gitu ya. Silahkan juga berdiskusi dengan teman-teman.